Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Tepat hari ini Apple telah merilis produk-produk terbarunya mereka, dari Apple Watch, kemudian iPhone 15 yang rumornya sebenarnya udah banyak banget di pasaran. Dan kita nanti bakal bahas ya dari segi note-note dan juga poin-poin penting yang ada di perilisan terbaru kali ini. Dan everybody talking about the iPhone. Dan untuk video ini juga kita bakal bahas iPhone 15 only. Untuk pembahasan lainnya nanti akan aku bikinkan video terpisah aja biar nggak campur-campur dan kepanjangan videonya. So kita bakal masuk ke dalam pembahasan pertama untuk iPhone 15, yaitu dari segi body ataupun dimensi serta desain dari iPhone 15 ini. Dari segi overallnya, dari segi desain backnya itu masih sama persis dengan iPhone 14. Kalau dilihat sekilas ini masih sama persis, tapi ini ada tapinya. Kalau misalnya kalian pegang secara langsung, iPhone 15 ini dari segi back covernya itu sedikit lebih curve dibandingkan dengan iPhone 14. Artinya apa? Buat kalian yang suka pegang HP tanpa case, ini akan lebih enak digenggam. Dan dari segi bobotnya juga overall ini lebih ringan. Untuk size layarnya ini masih sama persis dengan tahun lalu, 6,1 inci untuk yang iPhone 15, sementara 6,7 inci untuk iPhone 15 Plus-nya. Walaupun begitu, di bagian layarnya ada beberapa hal yang berubah. Di antaranya yang pertama adalah dari segi bezelnya, ini sedikit lebih tipis. Jadi kalau misalkan kalian pegang, sebenarnya ini kerasanya kayak lebih compact dibandingkan dengan tahun lalu, walaupun dari segi overall display size-nya itu masih sama persis. Selain itu juga untuk iPhone 15 udah ada yang namanya Dynamic Island, fitur yang ada dan diperkenalkan pertama kali di iPhone 14 Pro. Dan ini udah biasa banget ya ketika iPhone merilis produk terbaru yang seri basicnya atau seri yang biasa itu mengambil hal yang udah ada di iPhone sebelumnya varian Pro-nya. Begitupun di bagian prosesornya ini masih sama persis menggunakan Apple A16 Bionic ya, merupakan sebuah chipset yang dipakai oleh iPhone 14 seri Pro-nya. Dari segi refresh rate-nya, iPhone 15 masih memakai refresh rate jadul 60 Hz display. Harusnya udah pakai minimal 90 Hz lah ya, tapi sekali lagi aku yakin untuk user iPhone kalian nggak bakal peduli dengan refresh rate ya, khususnya buat kalian yang udah pakai iPhone sebelumnya yang memakai 60 Hz display. Dan untuk kecerahannya juga ini mengalami improvement yang cukup signifikan, khususnya untuk bagian peak brightness di bagian outdoornya ini nyentuh hingga 2000 nit, sama dengan apa yang ada di 14 Pro series. Jadi kalian nggak perlu masalahin kalau misalkan kalian pakai di outdoor yang banyak cahaya atau di ruangan yang banyak cahaya kayak gini. Untuk upgradement yang ke arah selanjutnya ya kita udah expect lah ya, yaitu di bagian kameranya. Kamera iPhone 15 memakai sensor dan resolusi yang dipakai oleh iPhone 14 Pro series, 48 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Selain dari kameranya yang mengalami upgradement atau sama dengan varian Pro-nya, ini juga ada hal yang sama persis yang diberitakan di rumor, dan menurut aku ini adalah game changer, yaitu dengan menggantinya port lighting dengan Type-C. Tapi ada sebagian user iPhone yang malah berkomentar bahwa kenapa Type-C, ini kan sama kayak Android gitu ya. But hey, Type-C itu jauh lebih baik dibandingkan dengan lighting, khususnya di bagian ekosistem. Kalau misalkan kalian punya device Apple lain kayak MacBook, kemudian untuk monitor, kemudian untuk transfer data juga lebih kenceng, Type-C itu jauh lebih bagus. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan eksklusif atau nggak eksklusif, tapi ini lebih ke ekosistem dan kemudian kalian untuk memakai. Kalian bisa pakai satu charger untuk ngecas MacBook dan juga HP iPhone 15 kalian yang terbaru. Untuk penambahan fitur lainnya juga ini sebenarnya minor, kayak contohnya sekarang udah ada satellite service. Kalau misalkan kalian tersesat, itu kalian bisa memakai satellite service ini tanpa memakai internet, tanpa memakai jaringan. Jadi ini langsung terkonek dengan satelit ya. Ini cocok banget buat kalian yang suka hiking atau suka berpetualang. Kadang kan nggak ada sinyal, dan ini sangat membantu. Walaupun di lapangan kita nggak tahu ya apakah ini akurat dipakai di Indonesia. Dan untuk yang lainnya kayak bagian potretnya juga untuk sekarang bisa memakai potret otomatis. Kalau misalkan kalian
nge-shoot kameranya ke orang, itu akan ada mode potretnya secara langsung tanpa mengganti dengan ngeklik di bagian layarnya. Dan untuk hasilnya juga ini kalian bisa edit untuk bagian blurnya, apakah mau objek yang depan atau belakang, dengan semudah memilih objek utama yang kalian foto. Dan oh ya, aku lupa tadi menyampaikan untuk warna-warnanya ini juga lumayan gonjreng-gonjreng ya. Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna hijau, kemudian warna biru, dan ada warna black. Dan aku yakin untuk warna black ini akan paling laku di pasaran ya. Selain itu juga warna pinknya juga aku yakin ini untuk para cewek juga bakal banyak dibeli. Oh ya, untuk bahan yang dipakai juga ini diklaim Apple 100% recycle ya untuk bahan-bahannya, jadi lebih ramah lingkungan seperti tujuan dan slogan mereka untuk go green istilahnya lah ya. Dan untuk bagian belakangnya juga ini menurut aku menarik. Di bagian belakangnya tuh udah memakai matte finish, berbeda dengan sebelumnya yang lebih glassnya lebih glossy, sekarang lebih matte. Dan pastinya kalau misalkan sekali lagi buat kalian nggak suka pakai case, ini akan lebih enak digenggam. Apalagi dengan adanya model yang rounder edges lebih melengkung di bagian belakang, ini akan lebih enak aja untuk digenggam di tangan kalian. Lalu harganya berapa bang untuk di Amerika sana? Sebenarnya harganya masih sama persis kayak di perilisan iPhone sebelumnya, iPhone 14 dan 14 Plus. Untuk sekarang iPhone 15 yang basic model itu 799 US dollar, sementara yang 15 Plusnya itu di angka 899 US dollar. Sampai di Indonesia berapa nanti kita tunggu aja ya. Bakal ada distributor swasta yang memasukkan ke Indonesia tentunya lebih cepat daripada yang resminya. So gimana menurut kalian? Apakah perilisan tahun ini menarik khususnya untuk iPhone 15 dan 15 Plus? Dan apakah kalian mau upgrade dari iPhone sebelumnya ke iPhone 15 kali ini? So silahkan aja drop opini kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.